Zaman sekarang tidak hanya teknologi dan juga pengetahuan yang mengalami perkembangan, tetapi modus penipuan juga mengalami evolusi yang mengerikan. Di zaman dampon Anda mengenal penipuan lewat SMS ataupun telepon. Di zaman smartphone Anda mengenal penipuan lewat WhatsApp ataupun yang terbaru ini adalah lewat email, di mana Anda seolah-olah menerima email dari institusi resmi atau biasa dinamakan spoofing. Mungkin pemirsa bertanya-tanya bagaimana email resmi dari institusi yang ada di Indonesia bisa dicatut dan digunakan sebagai modus penipuan lewat email. Hal ini bisa saja terjadi jika penipu menyamarkan header email mereka dan membuat seolah-olah email yang diterima masyarakat adalah email resmi dari institusi tersebut. Ada-ada saja modus terbaru di zaman sekarang. Oleh karenanya, Direktorat Jenderal Pajak saat ini sudah menghimbau melalui sosial media mereka agar masyarakat lebih aware dan waspada terhadap modus penipuan yang terbaru ini. Lantas, apakah masyarakat sudah tahu mengenai spoofing dan resiko terjadinya kriminal ini? Pernah sih, Kak. Spoofing sih pernah sebelumnya. Belum, baru pertama kali saya dengar. Pernah sih, beberapa kali pernah dapet gitu, seperti itu. Oh, pernah. Aku sih kayak bakal langsung di blok aja nggak sih, karena takutnya sekarang kan penipuan banyak banget ya, marak di mana-mana dari SMS, WA, media sosial kayak gitu. Pengen kita langsung blokir aja langsung. Kalau seperti itu sih aku biasanya cek dulu ya, kalau memang biasanya kalau misalnya dari bank, betul tidak aku terdaftar di bank tersebut. Kalau memang terdaftar berarti saya harus cari di kontak yang betul ya. Biasa sih saya langsung blokir sih, kalau misalnya bentuknya nomor telepon biasa saya langsung abaikan. Kendati masyarakat telah mengetahui adanya tindak kriminal spoofing, istilah spoofing sendiri bukanlah istilah yang lazim kita temukan. Perlu diketahui bersama, dalam dunia cyber security terdapat dua bentuk serangan, yaitu phishing dan spoofing. Meski memiliki tujuan yang sama, yaitu menipu dan mencoba meraup harta korban, akan tetapi terdapat perbedaan utama antara dua tindak kriminal ini. Yaitu phishing adalah upaya untuk mengelabui korban dengan mengirim pesan palsu. Sedangkan tindak spoofing melibatkan perubahan identitas untuk menyamar atau mengecoh sistem keamanan. Dalam beberapa kasus, contohnya Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan institusi di bawah naungan Kementerian Keuangan yang bertugas mengadministrasikan perpajakan di Indonesia, seringkali menjadi kambing hitam penipu spoofing. Sebagai bagian dari bendahara negara, DJP menjadi otoritas pajak yang bersifat memaksa untuk kepentingan penerimaan pajak. Tidak heran masyarakat tidak curiga jika menerima tagihan ataupun pemberitahuan kurang bayar pajak tahunannya. Celah inilah yang dimanfaatkan oleh para penipu spoofing dalam menjalankan aksinya, yaitu dengan mengirimkan email penagihan seolah-olah dari email resmi Ditjen Pajak. Padahal pengirim aslinya seringkali berbentuk email acak dan mencurigakan. Adapun penipuan yang dilakukan dengan mengatasnamakan kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang dapat terjerat minimal pada pasal 378 KUHP, pasal 492 UU 1 2023 tentang penipuan, dan pasal 35 Jo pasal 51 UU ITE. Ya pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai fenomena pencatutan nama DJP dalam aksi penipuan spoofing, saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Dwi Astuti selaku Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat. Halo Bu, apa kabar? Kabar baik, Diva. Oke Bu Dwi, untuk fenomena yang saat ini sedang marak yaitu penipuan spoofing melalui email dengan mengatasnamakan DJP. Sampai saat ini perkembangannya bagaimana Bu? Apakah masih marak atau lebih marak lagi? Ya, boleh dibilang memang semakin banyak jumlahnya. Dan kalau tadi Mbak
Devita menyebutkan spoofing, itu sebetulnya modusnya bukan cuma itu, banyak sekali gitu. Ada yang phishing juga, ada yang melalui WhatsApp, ada yang melalui email, ada yang melalui telepon gitu. Jadi memang frekuensinya makin banyak sekarang ini yang modus terkait penipuan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak. Oke, baik Bu, kalau memang sudah banyak laporan yang diterima oleh DJP, ternyata sampai saat ini masih sangat banyak. Tapi di angka berapa sih Bu? Yang melaporkan secara resmi melalui kring pajak di nomor telepon 1.500-200 sampai dengan bulan Agustus ini sudah ada 252 yang melaporkan. Jadi belum lagi yang lapor misalnya katakan secara langsung atau yang lapor ke kami melalui saluran-saluran yang lain. Jadi melalui kring pajak saja itu sudah 252 laporan. Jadi lumayan cukup banyak juga. Selanjutnya nih, apa yang dilakukan oleh DJP dalam memastikan masyarakat tidak terkena atau terscam dari penipuan ini? Karena sebetulnya pengirimnya itu bisa dilihat itu sangat tidak khas Direktorat Jenderal Pajak lah. Sebagai contoh, misalnya pengirimnya emailnya, kalau pajak itu kan akun resminya hanya @pajak.go.id. Tapi ada yang pajaknya itu bukan pajak, A-nya hilang, pajak gitu ya, PJK, atau ada pajak.com, atau juga misalnya penanda tangannya itu menggunakan NIP. Nah, NIP-nya itu suka ngaco juga gitu ya. Ada yang katakanlah lahir tahun tadi saya katakan tahun 59, itu kan sudah pensiun, mana mungkin lagi mengirimkan surat gitu. Nah, kalau ada pengaduan-pengaduan semacam itu biasanya kami langsung berkoordinasi dengan Menkominfo untuk kemudian memblokir. Kalau misalnya melalui WhatsApp nomor telepon yang terkait ataupun emailnya juga kami laporkan untuk diblokir. Terkadang juga kalau memang sudah ada pernah kami juga melaporkan ke aparat penegak hukum karena kami lihat ini sudah ada yang sempat tertipu gitu juga untuk ditindaklanjuti. Nah, dalam hal misalnya kalau ada wajib pajak yang memang kemudian melaporkan ke aparat penegak hukum, tentunya kami juga akan membantu memberikan keterangan atau memberikan apapun lah support yang dibutuhkan untuk memberikan kejelasan bahwa itu memang bukan pemberitahuan atau email atau WhatsApp resmi dari Direktorat Jenderal Pajak. Oke, baik. Kalau tadi Ibu sudah mengatakan bahwa dari DJP sendiri sudah melakukan pengawasan dan antisipasi kepada masyarakat untuk tidak terjebak dari aksi penipuan ini, tapi kalau untuk pemberantasannya sendiri dari DJP, apakah punya tips-tips tertentu? Yang pertama mungkin harus saya sampaikan bahwa Direktorat Jenderal Pajak itu bukan tidak termasuk aparat penegak hukum. Jadi kami tidak bisa melakukan kegiatan atau aktivitas seperti kepolisian. Oke, terima kasih Bu Dwi Astuti untuk waktunya yang disiapkan untuk CNBC Indonesia dan untuk mengedukasi masyarakat. Selamat bertugas kembali, sehat selalu Bu Dwi. Ya, memang modus penipuan seperti ini akan terus berubah. Seiring perubahan zaman, perkembangan teknologi membuat data pribadi seperti nomor telepon dan email lebih mudah ditemukan. Data ini akan berbahaya jika dijatuh ke tangan yang tidak tepat alias tukang nipu. Oleh karena itu, tidak ada salahnya melakukan pengecekan ulang atau verifikasi berlapis pada pihak yang bersangkutan agar autentikasinya dapat terjamin. Modus spoofing melalui email sudah tercium oleh Ditjen Pajak. Oleh karenanya, Ditjen Pajak melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai cara memeriksa metadata asli pengirim email. Hal ini bisa dilakukan sebagai langkah awal antisipasi Anda menjadi korban penipuan selanjutnya. Dalam Sorel, Anda akan menemukan alamat email pengirim terlihat sama persis dengan email institusi resmi lengkap dengan domainnya. Terkhusus pada salah satu aplikasi email yaitu Gmail, Anda dapat memeriksa metadata asli pengirim dengan cara memilih menu 3 titik di sebelah kanan, lalu Show Original, maka data pengirim asli akan muncul di halaman berikutnya. Perlu diketahui pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia telah mencatat dalam kurun waktu Agustus 2018 hingga Februari 2023
terdapat 1.730 konten penipuan dan telah menyebabkan kerugian total 18 triliun rupiah. Wow, fantastis bukan? Jangan mau jadi salah satu korbannya ya pemirsa. Sebagian dari Anda mungkin merasa bahwa beberapa akun sosial media kita sudah sangat private dan tidak mungkin dapat dijebol. Tetapi pada kenyataannya hal-hal penipuan bisa saja terjadi di akun apapun. Oleh karena itu sangat penting untuk dilakukan cek and recheck di saat kita menggunakan sosial media baik melalui pesan ataupun melalui telepon. Dari Jakarta, Dwi Devita dan juru kamera Kukuh Widiatmoko, CNBC Indonesia.